Yes, angin segar buat King Indo. Detik-detik menuju Piala Dunia 2026 sudah terasa dari sekarang. Bantuan besar-besaran Timnas Jepang untuk Indonesia, dikabarkan Timnas Jepang akan pakai skuad mudanya pada laga terakhir melawan Timnas Indonesia. Hal ini membuat langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia semakin mudah. Berikut penjelasannya. Namanya lama nggak kelihatan di skuad Timnas Indonesia. Akankah Witan Sulaiman mendapat panggilan dari Patrick Kluivert pada saat melawan Cina dan Jepang? Beginilah ungkapan penuh harapan sang pemain usai jarang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Persija Jakarta. Simak baik-baik. Semua dibuat tenang dan tak perlu khawatir. Walaupun tanpa Maarten Paes di laga versus Cina nanti, Timnas Indonesia sudah menyiapkan 3 kiper calon pengganti Maarten Paes. Wah, kira-kira siapa yaitu? Mampukah sang penjaga gawang bisa bermain maksimal di bawah Mistar Garuda? Berikut penjelasan lengkapnya. Keinginan yang belum terpenuhi hingga sampai saat ini. Padahal sudah menjadi pemain Timnas Indonesia sejak dinaturalisasi bulan September 2024 lalu. Akan tetapi Mees Hilger sekalipun belum pernah merasakan atmosfer luar biasa dari stadion utama Gelora Bung Karno. Inilah pengakuan jujur Mees Hilgers terhadap keinginan yang belum terpenuhi tersebut. Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Yes, angin segar buat King Indo. Detik-detik menuju Piala Dunia 2026 sudah terasa dari sekarang. Bantuan besar-besaran Timnas Jepang untuk Indonesia, dikabarkan Timnas Jepang akan pakai skuad mudanya pada laga terakhir melawan Timnas Indonesia. Hal ini membuat langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia semakin mudah. Berikut penjelasannya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri Sakura jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Jepang dan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang JFA dilaporkan akan menurunkan skuad lapis mudanya saat menghadapi skuad Garuda, langkah yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk dukungan tidak langsung untuk membantu Indonesia melangkah ke babak selanjutnya kualifikasi zona Asia. Keputusan ini sontak mengundang sorotan luas dari publik Asia. Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 berkat performa sempurna di fase grup C ronde 3, tampaknya ingin memanfaatkan laga terakhir ini untuk memberi jam terbang kepada pemain-pemain muda mereka. Namun, waktu dan konteks keputusan ini dinilai sangat menguntungkan Indonesia, yang kini tengah bersaing ketat untuk mengamankan posisi runner-up grup. Dari laporan media lokal Jepang, pelatih kepala Samurai Biru disebut akan mengistirahatkan hampir seluruh pemain inti yang berlaga di laga sebelumnya. Sebagai gantinya, nama-nama seperti Shuto Machino, Joel Chima Fujita, dan sejumlah bintang muda J-League dikabarkan akan mendapat kesempatan bermain penuh. Meski tetap kompetitif, kekuatan skuad muda ini jelas berbeda dari barisan utama yang diperkuat bintang-bintang Eropa seperti Takefusa Kubo dan Wataru Endo. Apabila benar, langkah Jepang ini langsung mendapat respons dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataan resminya, Erick pasti akan menyampaikan apresiasi mendalam atas keputusan JFA yang dinilainya sebagai bentuk sportivitas dan solidaritas antar negara Asia. Kami sangat menghargai keputusan Jepang untuk memberi kesempatan kepada pemain mudanya di laga kontra Indonesia. Ini menunjukkan respek mereka terhadap proses regenerasi dan semangat fair play. Bagi kami, ini menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal dan membuktikan bahwa Indonesia memang pantas melaju ke babak berikutnya. Begitu mungkin, kata ujar Erick Thohir. Meski mendapat angin segar dari keputusan Jepang, Erick menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak akan meremehkan kekuatan lawan. Pelatih Patrick Kluivert tetap menekankan pentingnya fokus, disiplin dan semangat juang tinggi dari para pemain. Pasalnya, meski berlabel skuad muda, Jepang tetap dikenal dengan kedisiplinan, organisasi permainan yang rapi, serta determinasi tinggi. Sementara itu, di kalangan supporter,
euforia mulai terasa. Laga ini menjadi titik penentuan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jika berhasil mengamankan hasil positif, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026, sebuah capaian monumental yang menjadi target jangka panjang PSSI. Apapun hasilnya nanti, keputusan Jepang menurunkan pemain muda telah menambah warna tersendiri dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini, semua mata akan tertuju pada laga penuh gengsi dan harapan itu. Akankah Garuda benar-benar terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026? Waktu akan menjawab. Di sisi lain, media asal Cina, Sohu, ikut menyoroti keputusan Jepang tersebut. Mereka menilai bahwa kondisi ini membuat posisi tim Dragons semakin sulit. Tentunya, dua laga tersisa harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan poin. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang dilakukan Jepang, kuncinya adalah bagaimana Cina dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Menghadapi Indonesia, timnas Cina harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan dua pertandingan beruntun dan mendapatkan poin yang layak mereka dapatkan. Tulis laporan Sohu. Bagaimana guys menurut kalian dengan keputusan Jepang menurunkan pemain mudanya saat lawan timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan keputusan tersebut? Dan ucapkan terima kasih kepada timnas Jepang yang membantu timnas Indonesia apabila masuk Piala Dunia 2026 pada kolom komentar di bawah ini ya. Namanya lama nggak kelihatan di skuad timnas Indonesia, akankah Witan Sulaiman mendapat panggilan dari Patrick Kluivert pada saat melawan Cina dan Jepang? Beginilah ungkapan penuh harapan sang pemain usai jarang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Persija Jakarta. Simak baik-baik. Bintang Persija Jakarta, Witan Sulaiman bertekad tampil menggila di 3 laga tersisa Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya, Witan ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, saat ini Kluivert tengah mempersiapkan timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Dua laga itu sangat krusial karena menjadi 2 pertandingan terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan mulai jarang dipanggil ke timnas Indonesia, Witan Sulaiman kurang mendapatkan kepercayaan saat Persija masih ditukangi Carlos Pena. Pemain berusia 23 tahun itu hanya dipercaya tampil sebanyak 25 kali, itu pun didominasi bermain dari bangku cadangan. Witan juga belum mencetak satupun gol untuk macan kemayoran julukan Persija Jakarta musim ini. Performa Witan yang kurang maksimal bersama klub membuatnya tak dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Itu terbukti pada 2 pertandingan timnas Indonesia Maret 2025 lalu. Saat itu, Witan tak dipanggil ke skuad yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Witan mengakui dirinya memang kurang mendapat menit bermain pada musim ini. Ya, kalau dari saya pribadi, mungkin di musim ini saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, mungkin karena kurang cocok sama strateginya atau saya tidak tahu, kata Witan dalam konferensi pers jelang laga Persija versus Bali United. Jumat 9 Mei 2025. Berharap main saat lawan Cina dan Jepang, Witan pun mengirimkan kode keras kepada Patrick Kluivert agar mendapat peluang bermain untuk timnas Indonesia. Dia menegaskan siap tampil habis-habisan untuk Persija demi mendapat perhatian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Target pasti ingin kembali ke timnas dan itu pasti. Saya akan buktikan di sisa laga ini dan layak ke timnas, tegas Witan. Sebelum laga pada bulan Maret, Witan hampir selalu mendapat panggilan bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Selama kariernya, dia sudah mencetak 9 gol dan 8 assist dari 46 penampilan untuk timnas Indonesia di semua kompetisi. Semua dibuat tenang dan tak perlu khawatir.
Walaupun tanpa Maarten Paes di laga versus Cina nanti, timnas Indonesia sudah menyiapkan 3 kiper calon pengganti Maarten Paes. Wah, kira-kira siapa yaitu? Mampukah sang penjaga gawang bisa bermain maksimal di bawah Mistar Garuda? Berikut penjelasan lengkapnya. Berikut 3 calon pengganti Maarten Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bakal melakoni debut. Paes dipastikan absen pada matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kiper FC Dallas itu terkena akumulasi kartu kuning usai melawan timnas Bahrain pada Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert tentu harus mencari pengganti Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Siapa sosok yang layak menjadi deputi? Simak ulasan berikut ini. 3 calon pengganti Maarten Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina. 3. Nado Argawinata. Pemain satu ini dipanggil Kluivert untuk laga melawan Timnas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun Nado tidak masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan. Dengan absennya Paes, peluang Nado cukup terbuka. Apalagi ia memenuhi syarat utama dari Kluivert, yakni rutin tampil di level klub dan punya catatan 27 kali turun di Liga 1 2024-2025 dengan kemasukan 25 gol serta 11 kali clean sheet. 2. Hernando Ari. Pemain satu ini juga dipanggil Kluivert untuk 2 laga pada Maret 2025. Berbeda dengan Nado, Hernando masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan tersebut. Nando berpeluang tampil karena selama ini jadi andalan di timnas Indonesia sebelum Paes. 1. Emil Audero. Serupa dengan 2 nama di atas, pemain satu ini juga dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Nama Audero pun tertera di daftar susunan pemain kendati harus menjadi penghangat bangku cadangan. Kan skipper Palermo ini untuk diturunkan cukup besar. Apalagi ia rutin bermain sejak memutuskan menjalani peminjaman ke Stadion Renzo Barbeda pada bursa transfer musim dingin 2025. Jika dipercaya tampil, Audero akan melakoni debutnya di timnas Indonesia. Tentu kesempatan emas ini tak boleh disia-siakan olehnya. Itulah 3 calon pengganti Maarten Paes di laga timnas Indonesia versus timnas Cina. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Keinginan yang belum terpenuhi hingga sampai saat ini. Padahal sudah menjadi pemain timnas Indonesia sejak dinaturalisasi bulan September 2024 lalu. Akan tetapi Mees Hilger sekalipun belum pernah merasakan atmosfer luar biasa dari stadion utama Gelora Bung Karno. Inilah pengakuan jujur Mees Hilgers terhadap keinginan yang belum terpenuhi tersebut. Simak baik-baik. Mees Hilgers bicara tentang pengalaman tampil di timnas Indonesia. Mees sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama timnas Indonesia. Namun dia belum pernah merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Terakhir 1 laga didapatkan saat mereka bermain melawan Australia di laga tandang. Saat menjamu Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Mees Hilgers mengakui bahwa dia cukup terkenal di Indonesia. Apalagi namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Ini yang membuat banyak supporter yang sadar saat dia berada di Jakarta atau bertugas bersama timnas. Di timur aku sebenarnya sangat terkenal. Ya aku harus hati-hati di sana, kata Mees Hilgers dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC Twente. Pemain berusia 23 tahun ini menyadari bahwa kondisi tersebut bukan tanpa resiko. Supporter yang fanatik membuat pergerakan pemain timnas harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Ini yang membuat dia merasa cukup nyaman saat berada di Indonesia. Tapi di Indonesia lebih baik ditemani pengawal keamanan. Tapi mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, ujarnya. Mees sebenarnya ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda.
Tentunya ini menjadi pengalaman spesial karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas dan klub. Atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat dia bermain untuk Twente. Apalagi markas timnya hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujarnya. Wah, ini yang dinanti-nantikan semuanya. Auto bikin publik tercengang. PSSI umumkan akan bikin turnamen mini yang diadakan pada FIFA Matchday bulan September nanti. Dikabarkan akan mengundang Lebanon dan Malaysia. Kesempatan emas buat para pemain Indonesia untuk menyikat timnas Malaysia. Simak baik-baik. PSSI sedang mempersiapkan diri untuk mencari lawan uji coba timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Pada September 2025, timnas Indonesia memang ada agenda lowong dari ajang internasional. Hal itu yang membuat PSSI ingin mencari lawan untuk skuad Garuda. Sebenarnya sudah ada satu negara yang siap mengirim undangan uji coba lawan timnas Indonesia. Negara yang dimaksud adalah Rusia. Kabar tersebut dikabarkan oleh RIA Novosti. Namun, PSSI kemungkinan bakal menolak undangan tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menawarkan beberapa negara yang jadi lawan uji coba timnas Indonesia. Mereka bakal dibuatkan sebuah turnamen mini yang diorganisasi oleh PSSI. Dua kandidat yang dipilih oleh PSSI adalah Lebanon dan Malaysia. Kini pencarian lawan uji coba masih dalam proses. Ada ide untuk membuat turnamen mini, ujar anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, dilansir dari YouTube pribadinya. Ada beberapa negara yang mulai kami tawarkan untuk bermain di Indonesia. Ada Lebanon, bisa juga. Ada isunya Malaysia, mungkin juga. Tapi kami belum tahu karena masih proses-proses, jelas Arya. Laga pada bulan September 2025 bakal dipersiapkan secara maksimal oleh PSSI. PSSI ingin timnas Indonesia dapat menjaga ritme bermain jika lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober 2025. September 2024 masih lama. Ini masih Mei 2025, ujar Arya. Jadi kami masih menunggu tahapan-tahapan berikutnya atau negara lain juga ada. Supaya kami mempunyai pertandingan-pertandingan yang bisa membuat kondisi tetap terjaga untuk ritme pemain timnas Indonesia, tutur Arya. Yang pasti PSSI masih dalam proses penjajakan kepada calon lawan timnas Indonesia. Jadi tunggu saja hasil dari penjajakan yang dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025, kata Arya. Jay Idzes kini menjadi pembicaraan hangat di jagat sepak bola Italia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sejumlah klub raksasa Liga Italia seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, hingga Napoli tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Bagaimana tidak, pemain berusia 24 tahun itu sudah membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga. Meski Venezia berada dalam situasi sulit, yakni terancam degradasi ke Serie B. Pengamat sepak bola Italia Bung Ropan mengungkapkan bahwa minat klub-klub besar terhadap Jay Idzes bukan isapan jempol belaka. Klub-klub seperti Inter Milan dan AC Milan sangat serius memburu Jay. Bahkan, Zlatan Ibrahimovic, penasihat AC Milan, dikabarkan turun tangan langsung memantau performa Bang Jay, ujarnya. Selain itu, tim pencari bakat, scouting, Inter Milan juga terlihat hadir saat Venezia melawan Atalanta. Mereka menyoroti potensi Jay sebagai calon pengganti para bek senior, seperti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij di Inter. Adapun AC Milan yang baru saja menang 2-0 atas Venezia juga merasa butuh tambahan amunisi di lini belakang.
Karena opsi mereka terbatas pada Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, dan Malik Thiaw. Juventus pun tak ingin ketinggalan dalam perburuan kapten timnas Indonesia itu. Dengan dana melimpah dan kebutuhan akan bek tengah berkualitas, Bianconeri siap bersaing demi mendapatkan Jay Idzes. Venezia berada di posisi 18 dengan hanya terpaut 2 poin dari zona aman. Meski begitu, Jay Idzes tetap menjadi sosok yang bersinar. Ia selalu menjadi starter, 94% dari total pertandingan, dan mencatatkan statistik impresif, membaca permainan dengan baik, memotong bola-bola udara, serta jarang membuat kesalahan fatal. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberikan ban kapten kepada Jay setelah kepergian Joel Pojanpalo ke Palermo. Meskipun timnya kerap kalah, Jay tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Konsistensinya itulah yang membuat klub-klub besar kepincut padanya. Venezia memasang harga 10 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk melepas Jay Idzes. Angka itu mungkin terdengar besar bagi klub kecil. Namun bagi klub-klub besar seperti Milan, Inter, atau Juventus, jumlah tersebut sangat masuk akal. Apalagi nilai pasar Jay diprediksi akan terus meningkat jika ia berhasil membawa Venezia bertahan di Liga Italia. Namun, Jay saat ini masih fokus menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi. Dia ingin memastikan klubnya tetap bertahan sebelum memikirkan langkah berikutnya, kata Bung Ropan. 4 pertandingan tersisa di Liga Italia akan menjadi penentu masa depannya. Keberhasilan Jay Idzes menjadi incaran klub-klub besar Liga Italia adalah inspirasi besar bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Tinggi badan 190 cm, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di lapangan membuatnya layak masuk radar klub top Eropa. Jay Idzes membuktikan bahwa peluang bermain di klub besar terbuka lebar bagi pemain Asia jika mereka tampil konsisten dan maksimal, beber Bung Ropan. Prestasi Jay di level klub dan kontribusinya di timnas Indonesia termasuk membuka peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa pemain lokal bisa bersaing di panggung global. Jika Venezia terdegradasi, hampir pasti Jay Idzes akan hengkang. Pertanyaannya, kemana? Inter Milan dan AC Milan tampaknya paling berpeluang. Tapi Juventus juga punya kans besar. Semua bergantung pada pendekatan klub dan keputusan Jay sendiri. Tutup Bung Ropan. Apapun hasilnya, Jay Idzes telah menorehkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia pertama yang masuk radar klub-klub elit Eropa. Bagaimana guys menurut kalian? Klub manakah yang pantas dijadikan pelabuhan selanjutnya oleh Jay Idzes agar performanya semakin berkembang dan bermanfaat untuk timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah, ini dia yang bikin heboh dan gempar. Kurang dari 1 bulan lagi laga bergengsi dan kelas spektakuler akan segera tiba. Timnas Indonesia versus China. PSSI bocorkan tanggal dibukanya penjualan tiket laga tersebut. Ayo guys, segera siapkan uang kalian. Mari kita war tiket. Kira-kira kapan ya PSSI membuka penjualan tiket itu? Tonton video ini sampai habis. PSSI membocorkan jadwal penjualan tiket laga ke-9 Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, skuad Garuda bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Laga ini bakal jadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia di kandang sendiri selama ronde ketiga. Tentu, minat publik bakal sangat besar untuk berburu tiket laga ini. Apalagi pertandingan lawan Cina jadi salah satu penentu nasib skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Animo publik bakal lebih besar dari 4 laga kandang sebelumnya di ronde ketiga. PSSI sudah memberi kode kapan tiket bakal dijual ke publik. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga buka suara soal isu penjualan tiket. Pihaknya meminta publik untuk segera membuat akun Garuda ID. Akun Garuda ID jadi syarat utama sebelum mengakses penjualan tiket Timnas Indonesia.
Jangan lupakan kita mau lawan Cina, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket lanjutnya. PSSI memastikan bahwa penjualan tiket bakal dibuka pada pertengahan Mei 2025. Meski begitu, pihaknya belum memastikan tanggal pasti kapan penjualan akan dibuka. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei, ujar Arya. Jadi, teman-teman soal tanggalnya nanti kami pastikan. Lanjutnya, pihaknya memahami antusiasme publik tanah air untuk laga Timnas Indonesia versus Cina. Untuk itu, Arya menghimbau publik untuk mempersiapkan diri sebelum berburu tiket pertandingan. Sungguh sangat miris. Ini tak patut untuk dicontoh. Hati-hati buat para netizen-netizen Indonesia, bijaklah dalam bermedia sosial. Dua pemain kembar Timnas Indonesia, yakni Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri, menjadi korban rasisme oknum fans bola Indonesia. Beginilah komentar PSSI menanggapi hal tersebut, simak video ini. Dua pemain Timnas Indonesia yakni Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri menjadi korban rasisme tepat setelah laga Malut United versus Persib Bandung. Duel Liga 1 ini terlaksana di Stadion KI Eraha, Ternate pada Jumat 2 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut, Malut United berhasil mengalahkan Persib dengan skor tipis 1-0. Setelah laga, Yance dan Yaakob mendapatkan beberapa pesan bernada rasisme di media sosial. Hal ini sempat membuat Yance dan Yaakob geram. Selain itu, Yance dan Yaakob siap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami seringkali kena ucapan dan menerima tindakan rasisme. Semakin kesini, semakin berlebihan dan parah. Bahkan mereka menghina anak dan keluarga kami, tulis Yaakob dan Yance dalam pernyataannya di media sosial. Seharusnya para pelaku dilarang untuk berada di lingkungan sepak bola. Karena sepak bola itu untuk merayakan keberagaman, lanjutnya. Sementara itu, kasus ini rupanya juga membuat geram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya mengecam apapun tindakan yang berbau rasisme. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kemudian mengaku PSSI juga akan membantu melaporkan masalah tersebut ke polisi. Saya menentang keras, makanya saya bikin video. Bahkan saya minta PSSI untuk membantu dalam proses hukum. Ya, kami sudah ikut bantu ke polisi. Karena saya sejak awal ketika kita juga waktu itu bertanding dengan Guinea, ada isu rasisme. Kita kalah dari mereka 0 hingga 2 waktu itu di kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kita juga mengajak agar tidak boleh ada rasisme. Kalah menang itu biasa, apalagi mengkritik bangsa kita sendiri. Kita di bawah Pancasila ada yang putih, hitam, keriting, lurus, sipit, beloh, matanya hitam. Kemarin saya lihat di media sosial ada supporter matanya biru, keren juga, suku apa itu kemarin. Viral. Bangsa Indonesia ada yang matanya biru, tidak pakai soft lens, kata Erick Thohir. Tanggapan hampir serupa juga datang dari PT LIB selaku operator liga. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, mengutuk semua perilaku rasisme karena telah mencederai semangat sportivitas. Kami mengutuk keras segala bentuk rasisme di dunia sepak bola, ujar Ferry Paulus sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi LIB Senin 5 Mei 2025. Venezia memasang harga 10 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk melepas Jay Idzes. Angka itu mungkin terdengar besar bagi klub kecil. Namun bagi klub-klub besar seperti Milan, Inter, atau Juventus, jumlah tersebut sangat masuk akal. Apalagi nilai pasar Jay diprediksi akan terus meningkat jika ia berhasil membawa Venezia bertahan di Liga Italia. Namun, Jay saat ini masih fokus menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi. Dia ingin memastikan klubnya tetap bertahan sebelum memikirkan langkah berikutnya, kata Bung Ropan. 4 pertandingan tersisa di Liga Italia akan menjadi penentu masa depannya. Keberhasilan Jay Idzes menjadi incaran klub-klub besar Liga Italia adalah inspirasi besar bagi pemain-pemain Timnas Indonesia. Tinggi badan 190 cm, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di lapangan membuatnya layak masuk radar klub top Eropa.
Jay Itzes membuktikan bahwa peluang bermain di klub besar terbuka lebar bagi pemain Asia jika mereka tampil konsisten dan maksimal. Beber Bung Ropan. Prestasi Jay di level klub dan kontribusinya di Timnas Indonesia termasuk membuka peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa pemain lokal bisa bersaing di panggung global. Jika Venezia terdegradasi, hampir pasti Jay Itzes akan hengkang. Pertanyaannya, kemana? Inter Milan dan AC Milan tampaknya paling berpeluang. Tapi Juventus juga punya kans besar. Semua bergantung pada pendekatan klub dan keputusan Jay sendiri. Tutup Bung Ropan. Apapun hasilnya, Jay Itzes telah menorehkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia pertama yang masuk radar klub-klub elit Eropa. Bagaimana guys menurut kalian? Klub manakah yang pantas dijadikan pelabuhan selanjutnya oleh Jay Itzes agar performanya semakin berkembang dan bermanfaat untuk Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.